Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Penyembah api, penyembah patung, penyembah berhala. Dunia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia, mereka diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di dunia ini bagaikan surganya. Wala yutil iman. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman, tidak memberikan hidayah illa man yuhib. Orang yang diberikan iman ini hanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang akan dijadikan kekasihnya. Hanya orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan iman ini hanyalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa iman ini hadirin merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan fadl daripada Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan wahai Nabi Allah Muhammad, dan sampaikan dengan fadl Allah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika falyafrahu, maka hadirin dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya kita bergembira. Hendaknya ada kegembiraan, ada farhan syadidan, kegembiraan yang amat sangat. Huwa khairu mimma yajma'un, bahwa hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik daripada dunia yang kita timbun, dunia yang ditumpuk-tumpuk, dunia yang tidak ada hubungannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau menyampaikan bahwa dunia dan segala seisinya telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Dunia dan segala seisinya dikutuk oleh Allah dan segala seisinya, illa zikrullah wa ma fiha wa aliman wa muta'aliman, kecuali segala sesuatu yang menyebabkan dia ingat kepada Allah, segala sesuatu yang menjadikan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada kaitan seseorang dia tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, maka semuanya telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mananya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un tabau ridwanullah wallahu dzu fadlin 'adzim. Wa qala ta'ala fasadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Wa qala ta'ala bi hadis kursi ya bani adam khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka rizqa fala tat'ab in wajadtani wajadta kulla shay wa in faqadtani faqadta kulla shay wa ana khairu min kulli shay. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yasba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta muntahahul jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaj wa man adlaj balagul manjil. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita satu nikmat, yang mana nikmat yang sangat besar ini hanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yu'tid dunya ma yuhib wa la yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Penyembah api, penyembah patung, penyembah berhala. Dunia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia, mereka diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di dunia ini bagaikan surganya. Wala yutil iman. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman, tidak memberikan hidayah illa man yuhib. Orang yang diberikan iman ini hanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang akan dijadikan kekasihnya. Hanya orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan iman ini hanyalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa iman ini hadirin merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan fadl daripada Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan wahai Nabi Allah Muhammad, dan sampaikan dengan fadl Allah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika falyafrahu, maka hadirin dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya kita bergembira. Hendaknya ada kegembiraan, ada farhan syadidan, kegembiraan yang amat sangat. Huwa khairu mimma yajma'un. Bahwa hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik daripada dunia yang kita timbun, dunia yang ditumpuk-tumpuk, dunia yang tidak ada hubungannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau menyampaikan bahwa dunia dan segala seisinya telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Dunia dan segala seisinya dikutuk oleh Allah, dan segala seisinya illa zikrullah wa ma fiha wa aliman wa muta'aliman, kecuali segala sesuatu yang menyebabkan dia ingat kepada Allah, segala sesuatu yang menjadikan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada kaitan seseorang dia tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, maka semuanya telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mananya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi pentingnya perkara ini Allah Subhanahu wa taala hantarkan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Syekh Nawawi beliau menyampaikan di dalam kitabnya ada 124.000 nabi. Bahkan dalam sebagian riwayat ada 224.000 nabi yang datang ke dunia. Para nabi datang ke dunia ini, walaupun para nabi punya keahlian masing-masing. Ada nabi keahlian dia membuat kapal, ada satu nabi keahlian membuat baju besi, sebagaimana Nabi Allah Daud alaihissalam. Allah berikan kelebihan keahlian mereka. Wasahornal hadida ma'an Daud san'atal labusi. Aku tundukkan kepada Nabi Allah Daud besi dijadikan pakaian.
Ada satu nabi keahlian mereka sebagai penjahit. Macam-macam keahlian para nabi. Tetapi hadirin, para nabi ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan keahliannya. Didatangkan ke dunia ini para nabi hanya untuk berdakwah, untuk bertabligh, untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Para nabi dihantarkan ke dunia untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum-kaum, ubudullah, mari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti ajakan nabinya, maka mereka akan mendapatkan an-najah wal falah fid dunya wal akhirah, kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya dari dahulu juga, orang-orang yang menolak ajakan nabinya, maka dia dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dihancurkan, akhirat kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hantarkan nabi akhir zaman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi, Khatamul Anbiya, penutup daripada nabi. Dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah buat usaha dakwah 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi buat dakwah. Bagaimana dengan usaha Nabi? Nabi SAW buat usaha, saking pentingnya ini perkara, maka dibuat oleh Nabi SAW dakwah. Nabi SAW dalam keadaan jerih payah, penderitaan. Uditu fillahi malam yu'da ahadun, kata Nabi, sesungguhnya aku mendapatkan penderitaan di dalam memperjuangkan agama yang mana penderitaan ini tidak pernah dialami oleh manusia lain. Nabi SAW pernah ditakut-takuti, Nabi SAW pernah diintimidasi, Nabi SAW pernah dilempar kotoran unta, bahkan orang kafir pernah dia potong unta. Abu Jahal menyuruh 4 orang untuk mengambil kadut unta, digotong oleh 4 orang, disimpan di atas punduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW mau hijrah ke Madinah, 100 pemuda memagar daripada rumah Nabi SAW dengan perlengkapan yang siap. Kemudian Nabi bangun mau pergi, mau hijrah ke Madinah, kemudian mengambil pasir dan membacakan ayat waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Yang mana Nabi sampaikan penderitaan ini tidak pernah aku alami oleh manusia sebelum daripada aku. Ini hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya perkara iman. Nabi SAW buat usaha, setiap berjumpa dengan sahabat, setiap orang-orang Quraisy ditawarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Iman ini bagaimana bukan hanya wujud, tetapi bagaimana iman para sahabat ini hari demi hari selalu meningkat. Maka Nabi SAW berjumpa dengan Harisah pagi-pagi. Maka Nabi katakan, kaifa asbahta ya Harisah, bagaimana keadaan pagi hari ini wahai Harisah? Mu'min hak ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah aku dalam keadaan beriman. Likulli syai'in haqiqah, kata Nabi, setiap perkara ini ada hakikatnya. Likulli syai'in alamah, setiap perkara ini ada cirinya. Wa ma haqiqatun dalik, mana cirinya kamu mengatakan kamu orang beriman? Adma'tun nahari wa asyartu layali, ya Rasulullah SAW, aku telah hauskan diriku di siang hari, mananya aku melaksanakan puasa. Wa asyartu layali, dan aku telah bangun di malam hari. Ajabtu nafsi minad dunya, dan aku telah palingkan diriku daripada dunia. Wa kani anduru arsy rabbih na yujau bihi, dan aku seakan-akan diperlihatkan arsy Allah Subhanahu wa taala didatangkan kepadaku. Wa kani anduru halal jannah, ya Rasulullah SAW, dan aku diperlihatkan surga dan pengisinya seakan-akan yatajawwarun, dia mereka saling berziarah.
Diperlihatkan surga dan isinya. Ahli surga ini diperlihatkan mereka seakan-akan saling berziarah, saling kunjung mengunjungi. Mereka lagi buat silaturahmi. Wa ka'ani angduru ahlan nar. Ya Rasulullah SAW, aku diperlihatkan neraka dan pengisinya. Ya ta'aw, seakan-akan ahli neraka dan pengisinya mereka saling kutuk mengutuk. Di neraka ini, ahli neraka dan pengisinya, amal ahli neraka ini saling laknat melaknat, saling caci mencaci, saling kutuk mengutuk. Satu anak akan menuntut kepada orang tuanya. Dia akan nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia nuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bahwa saya ini diajarkan oleh orang tua saya makan, minum, belajar. Bahkan saya mendapatkan julukan, mendapatkan gelar S1, S2, S3. Tetapi orang tua saya tidak mengajarkan iman, tidak mengajarkan amal, tidak mengajarkan sholat. Maka hari ini tidak ridho saya masuk dalam neraka kalau tidak dengan orang tua saya. Begitu juga satu orang tua akan nuntut kepada anaknya. Dia akan nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu suami menuntut kepada istrinya. Satu istri juga akan menuntut kepada suaminya. Ini adalah amalan ahli neraka. Para ulama menjelaskan, hadirin, ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia ini adalah cerminnya daripada akhirat. Kalau seseorang dia di dunianya bertengkar terus, dia menggambarkan dia adalah ahli neraka. Ad-dunya mir'atul akhirah. Bahkan para ulama menyampaikan, idza aradta an tarifa qadrak fangdur bimadza yukimuk. Kalau kamu ingin tahu derajat kamu nanti di akhirat, fangdur, maka lihat bimadza yukimuka, di mana makom kamu. Maka hari ini hadirin kita lihat duduknya kita di mana. Ini adalah menandakan mir'ah daripada ad-dunya majru'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan daripada akhirat. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa iman ini adalah penting. Hanya dengan iman seseorang dia akan mendapatkan an-najah wal falah di dunia wal akhirah, kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekalipun seseorang dia orang yang dekat dengan Nabi SAW, keluarga Nabi SAW, kalau dia tidak memiliki iman, orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW, orang yang mendukung usaha Nabi SAW. 7 tahun kakek Nabi SAW meninggal, Raden Abdul Muthalib. Maka Nabi SAW pindah ke pangkuan paman Abu Thalib. Nabi SAW sering menyampaikan kepada pamannya satu kalimat, wahai paman, ucapkan satu kalimat, ucapkan kalimat. Bahkan menjelang akhir hayatnya, Abu Thalib dalam keadaan maradun syadid, sakit yang amat sangat. Kemudian Nabi SAW mau masuk ke rumahnya. Di rumahnya Abu Thalib telah penuh dengan manusia. Karena Abu Thalib dalam keadaan maradun syadid, sakit yang amat sangat. Nabi tidak bisa masuk ke dalam rumah. Nabi duduk di lawang pintunya. Dari jauh kemudian saudaranya ini, pamannya, ditalkin oleh Nabi SAW, ya ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah asyhadu lak yaumal qiyamah. Wahai paman, cakap satu kalimat yang mana aku bersaksi di hadapan Allah tentang keselamatan paman. Qul la ilaha illallah. Wahai paman, cakap kata Nabi. Maka mamangnya mengatakan, wahai Nabi Allah Muhammad, laula antu ayyirani qaumi, seandainya kaum dia tidak mencibir kepadaku, anna Abu Thalib hamalahul jajaing dal maut, sesungguhnya Abu Thalib ini menderita di akhir hayat, menderita, tidak kuat menghadapi sakaratul maut, la aqrartu biha bitarfati ainin, aku akan ucapkan itu kalimat dengan ujung daripada mata, sambil menutupkan mata. Kalau tidak, kaumnya mengatakan Abu Thalib mengikuti agama saudaranya karena takut mati, karena takut ada yang ngomong begitu, padahal yang ngomongnya belum ada. Maka Abu Thalib berat untuk mengucapkan itu kalimat, tidak kuat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak bisa. Abu Thalib mati dalam keadaan tanpa iman. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana hadirin kepedihan Nabi SAW, bagaimana kerisauan Nabi SAW. Rasulullah SAW mempunyai sifat begitu ingin, sangat-sangat menginginkan bagaimana manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyampaikan bahkan kepada Abu Thalib ini ada lebihnya. Abu Bakar dia sampai bersumpah, demi Allah, kata Abu Bakar,
saya punya ibu bapak masuk Islam tidak begitu gembira kalau dibanding dengan yang masuk Islam ini Abu Thalib. Sebetulnya gembira juga, cuma kalau Abu Thalib ini ada lebihnya. Kenapa? Karena Nabi amat sangat menginginkan Abu Thalib dia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu satu rasul. Nabi datangkan rasul daripada jenisnya kamu. Bahkan Nabi didatangkan oleh Allah itu adalah kelompok basyariyah, manusia sebagaimana kita. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur. Basyaru mislukum. Aku ini kata Nabi manusia sebagaimana kamu. Cuma bedanya yuha ilayya. Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin ini harus digarisbawahi bahwa Allah ciptakan Nabi SAW orang terbaik. Allah ciptakan mata Nabi mata terbaik. Allah ciptakan gigi Nabi ini gigi terbaik. Nabi SAW kalau senyum ini keluar cahaya daripada giginya. Keluar cahaya. Allah ciptakan kulit Nabi terbaik, keringat Nabi terbaik. Keringatnya saja wangi. 1 kilo 2 kilo sebelum datang sudah sampai wanginya. 1 kilo pergi 2 kilo pergi, jaraknya sekian jauh maka masih wangi. Hasan bin Sabit beliau telah mengeluarkan satu madah, wa asanu minka ma lam tarakat aini wa ajmalu minka min talidin nisa'i. Begitu indahnya engkau wahai Rasulullah SAW, wa asanu minka ma lam tarakat aini. Mataku belum pernah mataku belum pernah melihat manusia sebaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka min talidin nisa'i. Tidak ada wanita yang melahirkan secakapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wanita yang melahirkan segantengnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi telah menyampaikan bahwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala setengahnya daripada manusia seluruh dunia. Setengahnya ketampanannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Allah Yusuf memiliki ketampanan setengahnya saja, Masya Allah. Sampai ada 40 wanita gila, tergila-gila. Waktu Julaiha dia mengingat kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kemudian tersebar berita bahwa Julaiha ini istrinya Kithir al-Ajiji, dia mencintai hamba sahayanya. Maka jadi bahan cibiran, jadi bahan olokan. Kemudian Julaiha ini menyiapkan makan-makan. Wanita seluruh yang ada di Mesir ini, wanita-wanita muda dipanggil, diundang. Ada acara makan-makan, dihidangkan makanan, dibentangkan suprah. Kemudian dia menghadapi suprah. Kemudian di tengahnya ada lorong, sehingga orang bisa lewat. Kemudian diumumkan, silahkan katanya ibu-ibu untuk cicipi makanan. Makanan pertama yang dikeluarkan satu buah yang tidak bisa dimakan dengan apa? Dipeseknya dengan tangan, harus dengan pisau. Dikasih satu buah, dikasih satu pisau. Sebagian riwayat buahnya utrujah. Lemonnya tidak bisa dibuka dengan tangan, harus dengan pisau. Kemudian pas mulai dia pegang pisaunya, Nabi Allah Yusuf dikeluarkan. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara inna hadza illa malakun karim. Pas Nabi Allah Yusuf dikeluarkan, semuanya wanita melihat kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dia katakan hasya lillah, maha suci engkau ya Allah, ma hadza basyara, ini bukan manusia, illa malakun karim, kecuali malaikat yang turun daripada langit. Maka hadirin ada 40 wanita tergila-gila. Pulang ke rumahnya ini yang keluar pada mulutnya, dia memanggil kepada Yusuf, Yusuf, Yusuf. Bahkan ada 9 wanita, 8 wanita meninggal gara-gara Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Setengahnya. Bagaimana ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cakepnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jamalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan kalau seseorang dia melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf bagaikan melihat bulan. Bisa melihat, dinikmati, enak. Tapi kalau melihat wajah Nabi SAW bagaikan melihat matahari. Maka orang-orang Arab selalu memadah kepada Nabi, menyanjung kepada Nabi. Ya Rasulullah SAW, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ya Rasulullah SAW, engkau adalah bagaikan matahari, bagaikan bulan. Anta nur, engkau adalah bagaikan cahaya, fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Kalau matahari keluar di siang hari jam 12, angkatkan kepala kita, semuanya tidak ada yang sanggup
melihat itu matahari. Sinarnya begitu kuat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka mereka tidak bisa melihat, menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anitum, berat perkara yang menimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beratnya? Penderitaannya, jerih payahnya, pengorbanannya. Uditu billahi malam yu'da ahadun. Bahkan Nabi sampaikan, ini adalah penderitaan Nabi. Ajijun alaihi ma'an, itu berat perkara yang menimpa kepada Nabi. Harisun alaikum, sangat-sangat menginginkan.